Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 304-305. Mendengar dua kata itu, Jiang Xiaohu bahkan hampir berhenti bernafas dan warna keterkejutan terus meluap di wajahnya. Tanah Jiangnan. Hal pertama yang dia pikirkan adalah provinsi Jiangnan. Kuncinya adalah benih jahat telah muncul dan itu juga di provinsi Jiangnan. Namun tentu saja secara alami dia tidak berpikir kalau Gustav adalah keberadaan yang menyebabkan penglihatan itu. Saat itu, Jiang Meirong menikahi anak dari keluarga Ye di kota Agoru yang bertentangan dengan keinginannya dan bahkan melahirkan anak yang disebutnya sebagai benih jahat. Kalau saja benih jahat ini mewarisi bakat spiritual Jiang Meirong, dia mungkin masih bisa memaafkan keluarga itu. Bagaimanapun, di dunia seni bela diri Tiongkok, seorang jenius yang luar biasa memiliki kekuatan yang begitu besar. Jadi dia merasa bisa memaafkan segalanya. Saat itu, dia sudah mengirim seseorang untuk menguji bakat Gustav. Tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata Gustav hanyalah manusia biasa. Gustav seperti sampah yang tidak ada gunanya. Pada saat itu dia sangat ingin menghancurkan Gustav. Kalau bukan karena putrinya Jiang Meirong yang berlutut dan memohon kepadanya, mungkin Gustav sudah mati sejak lama. Oleh karena itu, pada saat ini, dia merasa bahwa siapapun bisa menjadi orang yang memberontak melawan langit, tetapi orang itu tidak mungkin Gustav. Di rumah keluarga Zhu, di provinsi Jiangnan, pilar cahaya menghilang dan Gustav melihat pedang pembunuh naga di tangannya. Sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Akhirnya, semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang pembunuh naga. Dengan adanya pedang ini di tangannya, dia yakin kalau kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, sesosok bayangan gelap jatuh di depannya dan Gustav meliriknya dengan ekor matanya. Dia menemukan kalau sosok itu adalah Lao He yang telah menyindirnya sebelumnya. Pada saat ini, Lao He sedang berlutut di depannya dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, terimalah aku sebagai muridmu. Aku memang baru saja membuatmu merasa tersinggung. Itu karena aku memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dengan baik. Kumohon Tuan Ye bersedia untuk memaafkanku." Gustav menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menerima anak murid, bangunlah." Lao He sama sekali tidak berencana untuk bangun, tetapi dia tahu apa maksud perkataan pemuda yang ada di depannya ini. Seandainya dia bisa belajar sedikit ilmu dari Gustav, dia akan mati tanpa penyesalan sedikit pun. Gustav mengabaikan Lao He dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Saat ini dia merasa sedikit lemah, jadi dia hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Zuya secara alami merasakan kelelahan Gustav. Dia buru-buru melangkah maju dan tubuhnya menunduk, lalu dia langsung memapah Gustav. Dia menggunakan bahunya sendiri untuk langsung memapah Gustav. Keduanya begitu dekat, sehingga Gustav bisa mencium aroma tubuh yang samar di tubuh Zuya. Ini sangat menarik. Hanya saja, sekarang Gustav sama sekali sedang tidak mood untuk mengurusi semua itu. Zuya membantu Gustav keluar dari ruang penempaan pedang dan memapahnya ke kamar kerjanya. Sebuah ubin dibentuk, lalu diketuk, lalu pintu pun ditutup, dan semuanya kembali seperti sedia kala. Zuya melihat ke sekeliling dan kemudian buru-buru membantu Gustav ke tempat tidurnya. Karena tidak hati-hati, maka ketika Gustav jatuh di tempat tidur, dia juga kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke atas badan Gustav.
Suasananya menjadi sangat canggung. Wajah cantik Zuya langsung merah padam. Dia adalah salah satu dari 3 wanita cantik di provinsi Jiangnan. Dan bukan hanya ribuan orang yang mengejarnya, tetapi bahkan ada puluhan ribu orang yang mengejarnya. Namun dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria. Pada saat ini, dia bahkan bisa merasakan dadanya menekan badan Gustav dan jantungnya berdetak kencang. Nafasnya menjadi semakin cepat. Dia bahkan tidak tahu kenapa, tapi saat ini dia merasa tubuhnya kehilangan kekuatannya. Beberapa kali dia berusaha bangun, tetapi dia tidak bisa. Untungnya, dia melihat kalau mata Gustav tertutup dan sepertinya Gustav sedang tertidur. Dia menghela nafas panjang dan menyandarkan tangannya di tempat tidur sebelum akhirnya bisa bangun dengan susah payah. Dia melirik ke arah Gustav dan setelah berpikir beberapa saat, dia pun bergerak untuk melepaskan pakaian Gustav yang sudah basah kuyup. Segera, badan Gustav yang penuh dengan garis-garis terlihat di depan matanya. Pada saat ini Gustav hanya mengenakan pakaian dalam. Suasananya sedikit canggung. Zuya mengulurkan tangannya dan ingin melepasnya. Tetapi setelah memikirkannya, dia pun menghentikan gerakan tangannya. Zuya tiba-tiba tersadar dan bergumam pada dirinya sendiri. "Zuya, apa yang kau pikirkan?" Zuya menepuk pipinya dengan kedua tangannya, lalu dia menarik selembar selimut dan dengan lembut menutupi badan Gustav. Dengan ragu-ragu Zuya mencoba untuk memanggil, "Gustav?" Tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia diam-diam melihat sekeliling dan dengan cepat mencium Gustav yang sedang tertidur. Setelah melakukannya, dia pun buru-buru keluar. Zuya berjalan mengendap-endap seperti seorang pencuri. 3 jam kemudian, Gustav membuka matanya. Dia tiba-tiba bangun dengan kasar dan ketika dia menemukan kalau pedang pembunuh naga masih berada di sisinya, dia pun langsung menghela nafas panjang. Tiba-tiba matanya menyipit karena dia menyadari kalau dia bahkan hampir tidak memiliki selembar pakaian pun di badannya. Terlebih lagi, pada saat ini dia berada di tempat tidur pribadi Zuya. Dia mengangkat selimut dan melirik ke bawah. Untungnya dia masih mengenakan celana dalamnya. Gustav bergumam, "Sepertinya gadis itu tidak melakukan apapun pada diriku." Gustav bangkit dan melihat ada satu set pakaian kasual khusus baru di atas meja di samping tempat tidur. Seharusnya pakaian itu disiapkan untuknya oleh Zuya. Gustav pun memakainya dan ternyata pakaian itu sangat pas di badannya. Saat ini pintu didorong terbuka dan Zuya yang juga sudah mengganti pakaiannya berjalan masuk sambil berkata, "Tuan Ye, kau sudah bangun secepat ini?" Gustav mengangguk, lalu dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Zuya, apakah kau yang melepaskan pakaianku?" Mendengar ini, Zuya tersipu dan buru-buru berkata dengan gugup, "Tuan Ye, jangan salah paham. Itu karena pakaian yang ada di badanmu sudah basah kuyup pada waktu itu. Kalau kau tidur dalam keadaan seperti itu, kau bisa masuk angin dan sakit. Karena itulah aku melepas pakaianmu. Aku tidak bermaksud apa-apa." Namun semakin banyak Zuya berbicara, semakin merah wajahnya. Dia menyadari kalau saat ini di depan Gustav, dia sudah tidak bisa lagi mempertahankan sikap lamanya yang dingin. Gustav berkata dengan santai, "Aku tidak menyalahkanmu, kau tidak perlu terlalu gugup." Zuya tersenyum kikuk. "Tuan Ye, terima kasih atas pengertianmu." Gustav berkata, "Baiklah, karena pedangnya sudah selesai ditempa, maka aku tidak akan tinggal lebih lama lagi di sini. Kali ini aku, Gustav Ye, sudah berhutang budi padamu dari keluarga Zhu. Kalau keluarga Zhu membutuhkan bantuanku, kalian bisa datang kepadaku." Pedang pembunuh naga sudah selesai ditempa. Jadi Gustav sedang berada dalam suasana hati yang baik.
Memberikan janji bantuan bukanlah apa-apa baginya. Mendengar kata-kata barusan, mata indah Zuya langsung menjadi sedikit bersemangat. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan ketika dia berada di kedai kopi. Dia dengan konyolnya mengatakan kalau dia berjanji untuk memberikan Gustav bantuan atas nama keluarga Zhu. Dibandingkan dengan bantuan Gustav, keluarga Zhu-nya benar-benar tidak berharga. Gustav tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi dan berkata kepada Zuya, "Kuharap kejadian hari ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Bisakah kau menjaminnya?" Zuya mengangguk dengan cepat. "Tuan Ye, jangan khawatir. Baik Lao He maupun aku, kami tidak akan menceritakan tentang hal ini." Gustav mengangguk senang. Itu bagus. Dan kemudian dia pergi keluar. Dia bahkan memutar nomor telepon Xiao Deng dan memintanya untuk datang ke rumah keluarga Zhu untuk menjemputnya. Segera, mobil Xiao Deng pun datang. Gustav masuk ke dalam mobil, namun dia tidak kembali ke villa, tetapi menyuruh Xiao Deng mengantarkannya pergi ke rumah keluarga Wu terlebih dahulu. Luka Wu Xiangming seharusnya sudah hampir sembuh. Jadi Gustav ingin pergi dan melihatnya. Ketika Gustav tiba di rumah keluarga Wu, dia menemukan kalau Wu Xiangming sedang berlatih tinju. Tubuh fisik Wu Xiangming pulih dengan cepat, dan tampaknya sekarang dia memiliki kemampuan yang baru. Gustav bertanya kepadanya, "Pemulihanmu berlangsung dengan begitu cepat?" Dia sedikit terkejut. Sepertinya obat mujarabnya memiliki efek yang sangat bagus. Ketika mendengar suara Gustav, Wu Xiangming buru-buru menarik tinjunya. Dia mendatangi Gustav dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye." Gustav memerintahkan kepadanya, "Ulurkan tanganmu dan biarkan aku memeriksa lukamu." Wu Xiangming berkata dengan penuh semangat, "Baik, Tuan Ye." Gustav merasakannya dan menemukan kalau luka Wu Xiangming sudah pulih dengan sangat baik, dan di bawah pengaruh obat-obatan itu, tulang-tulang Wu Xiangming yang patah bisa dikatakan sudah terlahir kembali. Gustav berkata, "Ini tidak buruk. Sepertinya Wu Xinlan merawatmu dengan baik." Wu Xiangming mengangguk. "Aku sangat berterima kasih kepada Wu Xinlan. Selama ini, dia selalu merawatku dengan sangat baik. Sekarang dia sedang berkultivasi di dalam. Apakah kau ingin dia keluar untuk menemuimu?" Gustav menggeleng, "Tidak perlu." Setelah itu dia mengeluarkan 20 pil dari sakunya dan berkata dengan serius, "Untuk pil ini, masih berlaku aturan lama. Aku akan memberimu misi. Dalam waktu 2 bulan, kau harus sudah masuk dalam 150 besar daftar Grandmaster Tiongkok. Bisakah kau melakukannya?" Ketika Wu Xiangming mendengar ini, matanya langsung menyipit. Sebelumnya tentu saja hal seperti itu tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi dengan latihan dan pil yang diberikan oleh Gustav, yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Wu Xiangming menggertakkan giginya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji, "Tuan Ye, aku berjanji akan melakukannya." Gustav berkata, "Oke, kau bisa tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Hubungi aku ketika lukanya sudah sembuh total." Wu Xiangming mengangguk, "Baik, Tuan Ye." Gustav meninggalkan keluarga Wu. Namun saat dia hendak masuk ke mobil, terdengar suara udara yang pecah. Mata Gustav membeku dan bilah angin langsung melesat dari tangannya. Bilah angin itu bertabrakan dengan benda terbang dan langsung meledak. Yang mengejutkan, benda terbang itu ternyata adalah daun. Menggunakan daun untuk menyakiti orang. Sebenarnya Gustav bisa saja melakukan cara semacam ini. Tetapi di provinsi Jiangnan, dia belum pernah melihat orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya seorang master telah datang ke pintu. Bab 306 sampai 307.
Reaksi pertama Gustav adalah menduga kalau itu merupakan utusan Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Meskipun dia dan Fang Zongxin sudah setuju untuk bertarung di panggung seni bela diri, namun tetap saja tidak pasti apakah pihak lain akan diam-diam bergerak atau tidak. Gustav tidak memiliki firasat yang baik sedikit pun untuk Departemen Biro Seni Bela Diri. Baginya, mereka semua hanyalah sekelompok orang jelata. Xiao Deng yang duduk di kursi pengemudi juga menemukan sesuatu. Dia mengeluarkan senjata dari pinggangnya dan baru saja akan bergerak ketika Gustav berbicara. "Xiao Deng, kau tetap di dalam mobil. Aku yang akan mengurus yang di luar." Xiao Deng tertegun sejenak dan buru-buru berkata, "Tuan Ye, apakah kita perlu memberitahu Jiwa Naga?" Gustav menggelengkan kepalanya. "Aku bisa menangani hal kecil ini sendirian." Xiao Deng mengangguk. Dia sangat percaya pada Gustav. Bagaimanapun, tentu saja kepala instruktur Jiwa Naga tidak mungkin hanya menonton saja. Setelah berbicara, Gustav berjalan menuju tempat dedaunan terbang. Ada jalan raya di sebelah rumah keluarga Wu. Lingkungannya tenang. Seorang pria paruh baya berdiri di kejauhan dengan punggung menghadap Gustav. Pria itu tidak berbicara. Mata Gustav menatap pria paruh baya itu dengan penuh minat. Dia yakin kalau dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Gustav bertanya dengan nada datar, "Kenapa kau ingin berurusan denganku?" Mendengar pertanyaan ini, pria paruh baya itu tertawa keras. "Aku hanya ingin tahu tentang betapa menakutkannya The Hunter yang menakuti pasukan yang tak terhitung jumlahnya di provinsi Jiangnan. Sejauh ini, tampaknya kau tidak mengecewakanku." Mata Gustav terlihat acuh tak acuh saat dia berkata, "Biro Seni Bela Diri Tiongkok yang mengirimmu?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, masih dengan punggung menghadap Gustav. "Kalau aku dikirim oleh Biro Seni Bela Diri Tiongkok, apakah menurutmu aku masih memiliki kesabaran untuk berbicara denganmu sekarang? Tetapi kau tidak akan hidup lebih dari 2 hari. Kekuatan Fang Zongxin jauh di atasmu. Ini bukan pernyataan yang bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Gustav, aku akui kalau kau sangat kuat, dan kekuatanmu jauh melebihi generasi muda di provinsi Jiangnan. Tetapi kau tidak tahu bagaimana harus menahan diri. Kau terlalu sombong. Begitu sombongnya sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bisa kau pandang. Aku sudah melihat terlalu banyak keberadaan sepertimu. Hanya ada satu hasil akhir untuk orang sepertimu, dan itu adalah kematian dini. Sejak zaman kuno, tentara yang sombong akan mudah untuk dikalahkan." Suara pria paruh baya itu terdengar agak dingin. Gustav kemudian berkata, "Sudah selesai? Kalau kau datang ke sini hanya untuk mengatakan omong kosong ini kepadaku, sebaiknya kau segera pergi sebelum aku membunuhmu. Semakin jauh kau pergi, semakin baik." Pria paruh baya itu berbalik dan berkata dengan marah, "Kau?" Dia mengenakan topeng hitam di wajahnya. Topengnya terlihat mengerikan. Tidak ada yang tahu wajah seperti apa yang ada di balik topeng itu. Mata Gustav membeku dan dia memperhatikan kalau pria paruh baya itu memegang anak panah di tangannya. Pola pada anak panah itu adalah buah plum darah. Istana plum darah, tidak salah lagi. Gustav maju selangkah dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berkata, "Jadi, Istana Plum Darah yang mengirimmu untuk membunuhku?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pembunuh Istana Plum Darah tidak suka banyak bicara. Karena kau sudah mengenali Istana Plum Darah, berarti aku tidak perlu berbicara omong kosong lagi denganmu. Aku memintamu untuk datang menemuiku kemarin. Kenapa kau tidak menemuiku?" Gustav langsung bereaksi,
Ternyata pria paruh baya yang ada di depannya ini adalah pemimpin Istana Plum Darah cabang Jiangnan, Ling Feng. Dia tidak menyangka kalau orang ini akan mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya. Saat ini Gustav hanya berkata, "Apakah karena kau adalah Ling Feng sehingga aku harus menemuimu?" Konyol sekali. Setelah Gustav selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, seolah-olah Ling Feng hanyalah udara di depannya. Saat Gustav baru mengambil 3 langkah, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. "Kau sudah menyinggung Istana Plum Darah. Kalau aku memberitahu sekelompok orang di ibu kota tentang hal ini, apakah menurutmu hidupmu akan tetap damai? Bahkan kalaupun kau tidak peduli, setidaknya pikiranmu tentang orang-orang di sekitarmu harus kau pikirkan, seperti Stellasia atau Margaret." Mendengar kalimat itu, langkah kaki Gustav langsung terhenti. Dalam sekejap jejak kemarahan langsung melonjak di tubuhnya, dan ketika dia berbalik, matanya yang dingin melesat seperti pedang tajam, seolah-olah menembus dada Ling Feng. Suara Gustav yang dingin, sedingin es terdengar. "Apakah kau mengancamku? Aku sangat membenci ancaman." Ling Feng sedikit terpana dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Mata sedingin es itu hanya pernah dilihatnya dalam diri satu orang, pembunuh orang kuat di Istana Plum Darah. Dia bahkan merasakan aura kemarahan di udara, seolah-olah akan memotong kulitnya. Beberapa tanda telah muncul di topeng di wajahnya dan mengeluarkan suara yang mendesis. "Gustav, kau membunuh orang kuat di Istana Plum Darahku. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan?" Gustav mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan langsung menyalakannya. "Kau ingin aku mengaku? Lalu kalau aku ingin menghancurkan Istana Plum Darahmu, apakah itu bisa dianggap sebagai penjelasan?" Suaranya terdengar dingin. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan Istana Plum Darah. Tetapi kalau Ling Feng berani menyentuh orang-orang di sekitarnya, dia tidak keberatan membiarkan Istana Plum Darah tidak melihat matahari besok. Mungkin kekuatannya saat ini tidak cukup, tetapi kekuatan Chen King Chan yang menarik batu nisan kedua sudah cukup. Dia tidak pernah berani menggunakan kartu hall ini karena dia hanya akan menggunakannya untuk menghadapi keberadaan yang mengancamnya. Entahkah itu Istana Plum Darah atau Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Dia hanya memerlukan beberapa jam untuk membantai mereka semua. Pada saat ini, tubuh Gustav meletus dengan momentum yang sangat kuat, dan aura langit dan bumi di sekitarnya semuanya berubah dengan cepat ke arah Gustav. Untuk beberapa saat dan beberapa alasan, mata Ling Feng benar-benar memiliki sedikit ketakutan. Dia bahkan merasa kalau Gustav ingin membunuhnya. Dia pasti tidak akan bisa keluar dalam keadaan hidup-hidup. Mungkinkah pemahamannya tentang Gustav ini tidak cukup menyeluruh? Menghancurkan Istana Plum Darah. Dia menggelengkan kepalanya dan yakin kalau Gustav ini terlalu sombong. Kelompok Istana Plum Darah di ibu kota bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Bahkan Jiang Jianfeng yang berada di urutan ke-9 dalam daftar Grandmaster Tiongkok tidak bisa membantu Istana Plum Darah. Begitu dia ingin berbicara, dia menemukan kalau Gustav bergegas ke arahnya dengan cepat. Dia menggerutu di dalam hatinya. Orang ini benar-benar melakukan tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Angin liar bergulung dengan marah dan bayangan telapak tangan muncul, lalu langsung menghantam dadanya. Dia melangkah mundur dan membantingkan tinjunya ke arah bayangan telapak tangan itu. Terdengar bunyi ledakan yang keras dan 2 gelombang ki yang sangat kuat melesat ke segala arah. Ling Feng dan Gustav mundur ke belakang secara bersamaan. Ini terlihat seperti pertarungan yang seimbang.
Tetapi hanya Ling Feng yang tahu kalau saat ini lengan kanannya terasa mati rasa. Apakah kepalan tangan anak itu terbuat dari besi? Kekuatannya sangat menakutkan. Sebelum dia bisa bereaksi, Gustav sudah bergegas lagi. Gustav mengubah tinjunya menjadi cakar dan meraih bahu Ling Feng dengan keras. Ling Feng bahkan memperhatikan kalau kelima jari Gustav seperti merobek udara. 5 arus udara langsung melonjak. Ling Feng berseru tertahan, "Monster macam apa anak ini?" Dengan mengabaikan semuanya, anak panah di tangan Ling Feng meluncur ke arah 5 jari Gustav. Detik berikutnya, anak panah itu benar-benar dipegang oleh Gustav. Anak panah tajam itu menebas tangan Gustav dan jejak darah mengalir keluar. Gustav sedikit terkejut. Dia meliriknya dan menemukan kalau itu adalah objek spiritual. Mengambil keuntungan dari terganggunya konsentrasi Gustav, tinju Ling Feng langsung menabrak Gustav seperti bola meriam. Angin tinju bersiul dan sangat menakutkan. Gustav buru-buru mundur. Untuk menjauhkan diri dari Gustav, Ling Feng juga mundur dengan cepat. Dan ketika dia sudah berada lebih dari 10 meter dari Gustav, dia ingin menembakkan anak panah. Tetapi kemudian, dia menemukan kalau Gustav sudah menghilang. Teriakan marah Gustav terdengar, "Matilah kau!" Kemudian dia melihat tinju Gustav sudah berubah menjadi cakar dan jepitan yang mematikan. Ling Feng benar-benar menggila. Dia berbalik ke samping untuk menghindar. 5 jari Gustav digenggam di atas pohon raksasa. Tak lama kemudian pohon raksasa itu meledak. Melihat Gustav hendak menyerang lagi, Ling Feng buru-buru berkata, "Tunggu sebentar. Mari kita buat kesepakatan. Selama kau bisa menangkap salah satu anak panahku, aku berjanji, dendam antara dirimu dengan istana Plum Darah akan dihapuskan." Tubuh Gustav berhenti bergerak. Untuk bisa menghancurkan istana Plum Darah, Gustav tidak bisa menghindari untuk menggunakan kartu asnya dari kuburan reinkarnasi. Tentu saja yang terbaik adalah kalau dia tidak perlu mengeluarkan kartu as itu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia selalu merasa bahwa ada bahaya yang mengintainya di kegelapan. Ketika nanti saatnya tiba, menggunakan Chen King Chang untuk menghadapi bahaya itu adalah pilihan yang paling tepat. Suara Ling Feng terdengar kembali. "Namun Gustav, kalau kau tidak bisa menangkap anak panahku, maka kau akan bergabung dengan istana Plum Darahku. Bagaimana menurutmu?" Ini adalah alasan utama kenapa Ling Feng mendatangi Gustav. Dia menyukai aura pembunuhan dan ketidakpedulian Gustav. Menurutnya, orang seperti Gustav ini dilahirkan hanya untuk kematian. Kalau Gustav bisa menjadi pembunuh di istana Plum Darah, Gustav pasti akan bisa mengguncang pembunuh nomor 1 dari istana Plum Darah di ibu kota. Gustav ragu-ragu selama beberapa detik dan kemudian berkata, "Baiklah, aku bisa berjanji kepadamu. Tetapi kalau aku bisa menangkapnya, maka itu akan menjadi milikku dan kau tidak punya hak untuk mengambilnya kembali." Ling Feng tercengang. Dia hanya memiliki 2 anak panah ini. Meskipun benda ini berharga dan langka, namun layak untuk dipertaruhkan pada Gustav. Ling Feng berkata, "Baiklah." Ketika kata-kata itu selesai diucapkan, Ling Feng mencibir dan energinya menyapu. Anak panah di tangannya melesat secara langsung. Dia tidak ingin memberikan Gustav kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Anak panah itu merobek udara dan membelah langit. Gelombang udara di sekitarnya terus menyebar. Medan magnet menjadi lebih ganas, dan ketika mencapai bagian belakang, anak panah itu bergesekan dengan udara dan menghasilkan percikan api berwarna merah. Tekanan yang menakutkan itu tampaknya terkondensasi pada satu titik dan datang menghampiri Gustav secara tiba-tiba. Gustav sama sekali tidak berani bertindak ceroboh saat dia melangkahkan kakinya ke tanah. Dinding Qi terbentuk dengan segera, dan saat anak panah menyentuh dinding udara benar-benar retak. Anak panah itu sama sekali tidak bisa dihentikan.
bab 308-309. Kalau bukan karena persiapan yang sudah dilakukannya sebelumnya, Gustav yakin kalau anak panah ini pasti akan melukai dirinya sendiri. Gustav menjalankan teknik keputusan tubuh ilusi Changlong, dan semua ki sejati dari dantiannya menyembur keluar dari lengannya. Ki jahat dan ki sejati di sekitar tubuhnya menyatu seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua bayangan naga, satu merah dan satu putih, melilit lengannya. Gustav meraung marah saat bayangan naga itu menghantam anak panah. "Hancurkan!" Anak panah itu melambat dan pada saat yang sama, Gustav menggenggam anak panah itu dengan kelima jarinya dan semua ki sejatinya meledak ke atas. Dengan sebuah suara ledakan keras, tanah di bawah kaki Gustav benar-benar hancur dan bahkan membentuk lubang sedalam 1 meter. Ini sangat mengerikan. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya hancur dan mengepulkan asap serta debu. Ekspresi wajah Ling Feng berubah. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepulan asap dan debu itu. Dia sama sekali tidak pernah berpikir kalau Gustav akan bisa menangkap anak panahnya. Dia bahkan sengaja tidak mengarahkan anak panahnya ke titik vital Gustav agar Gustav tidak mati. Tetapi sekarang, asap dan debu memenuhi udara, dan tidak ada gerakan sedikit pun dari dalam kepulan asap dan debu itu. Anak itu tidak akan mati, bukan? Meskipun dia mengancam Gustav, tetapi itu tidak berarti dia ingin membunuh Gustav. Lambat laun asapnya menghilang, dan dari lubang yang dalam, dia melihat sesosok tubuh. Sosok itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan dia melihat Gustav memegang anak panah di tangannya. Gustav tidak bergerak dan memancarkan sedikit rasa dingin di sekujur tubuhnya. Ling Feng menatap tangan Gustav dan menemukan kalau Gustav bahkan tidak memiliki setetes darah pun di tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak panahnya ditangkap oleh seorang bocah. Bagaimana cara Gustav melakukannya? Gelombang ketakutan menyebar ke seluruh tubuh Ling Feng. Dia menemukan kalau selama ini dia sudah sangat meremehkan Gustav yang muncul entah dari mana ini. Tiba-tiba Gustav mengangkat kepalanya dan senyuman tergambar di sudut mulutnya. Dia berkata, "Mulai sekarang, benda ini menjadi milikku. Dan juga, kalau aku tahu bahwa Istana Plum Darah berani menyentuh orang-orangku, aku berjanji bahwa aku pribadi akan membunuh orang-orang di Istana Plum Darah. Dan kemudian menggunakan anak panah ini untuk menembus di tengah alismu. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya." Gustav memegang anak panah di telapak tangannya dan berjalan menuju Xiaodeng yang berada tidak jauh dari situ. Dia percaya kalau Ling Feng tidak ingin mati. Ling Feng pasti tidak akan berani mengganggunya lagi. Tentu saja, kalau ternyata Ling Feng benar-benar bodoh dan datang untuk mencari kematian, maka dia akan menghapuskan Ling Feng. Tapi kali ini, dia mendapatkan hasil yang bagus. Ling Feng datang untuk menemui dirinya dan membawakannya harta karun yang sangat bagus. Selain pedang pembunuh naga, sekarang Gustav juga memiliki panah roh. Kekuatannya menjadi sedikit lebih kuat. Dia juga menjadi lebih yakin dalam menghadapi Fang Songxin. Segera Gustav masuk ke dalam mobil dan langsung pergi ke villa. Ling Feng adalah satu-satunya yang tersisa di tempat itu. Tinjunya mengepal erat dan matanya yang merah menatap ke arah mobil yang melaju. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Gustav ini sedikit menarik. Sudah lama sekali aku tidak begitu tertarik pada anak muda. Aku sudah melihat begitu banyak bakat luar biasa di Tiongkok. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengambil anak panahku. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Namun, kalau dia sudah mengambil barang-barangku, maka jangan berharap bisa membebaskan diri dari Istana Plum Darah. Kau terlahir sebagai pembunuh alami. Kau terlahir dari membunuh.
Aku percaya, waktu pasti akan membuatmu berubah pikiran. Senyum aneh muncul dari sudut mulut Ling Feng, dan kemudian sosoknya pun menghilang ke dalam malam. Saat ini, di area Villa Ming Cui, Gustav mengembalikan pedang pembunuh naga ke dalam kamar. Tapi sekarang dia sedikit bingung. Sebelumnya, pedang pembunuh naga adalah pedang patah yang berukuran sedang dan bisa disembunyikan di tubuh. Sekarang pedang pembunuh naga sudah selesai ditempa, jadi akan sedikit merepotkan untuk membawanya di tubuhnya. Dia sedikit mengeluh. Seharusnya aku tahu kalau aku membutuhkan tas penyimpanan orang tua itu. Saat Gustav mengeluh, batu hitam di sakunya sedikit bergetar. Detik berikutnya secara tak terduga, batu hitam itu melayang di depan Gustav. Aura yang sangat kuat pun melonjak keluar. Alis Gustav sedikit terangkat karena bingung. Apa maksudnya ini? Adalah normal untuk benda ini melayang. Tetapi biasanya itu terjadi karena dia berkultivasi. Jadi agak aneh kalau batu hitam itu keluar dari sakunya saat ini. Tepat ketika Gustav merasa bingung, cahaya dingin menyala dan pedang pembunuh naga menghilang secara langsung. Pedang itu menghilang begitu saja dari udara. Gustav tertegun sesaat. Dia memikirkan sesuatu dan menutup matanya untuk merasakannya dengan samar. Dalam sekejap, Gustav sudah datang ke kuburan reinkarnasi. Dan di atas kuburan reinkarnasi, ada pedang panjang yang tergeletak dengan tenang. Itu adalah pedang pembunuh naga. Gustav merasa sangat gembira di dalam hatinya. Ini adalah solusi untuk kebutuhannya yang mendesak. Batu hitam ini bahkan memiliki kemampuan untuk menyimpan barang. Tetapi ketika dia memikirkannya, sepertinya ini memang wajar terjadi. Batu ini membawa kuburan reinkarnasi. Jadi batu ini pasti benda spiritual tingkat atas. Bahkan 100 kekuatan ada di dalamnya. Jadi, kalau hanya masalah kemampuan untuk menyimpan sesuatu, itu pasti tidak ada apa-apanya. Saat Gustav sedang berpikir, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Ying King. Suara Ying King datang dari ujung telepon yang lain. Tuan Ye, aku tidak mengganggumu bukan? Suaranya terdengar sedikit serak dan lelah. Gustav menjawab, tidak, memangnya ada apa? Ying King tidak ragu-ragu dan langsung berkata, Tuan Ye, apakah kau ingat apa yang pernah aku katakan tentang masyarakat kaisar bela diri? Gustav tertegun sejenak dan setelah memikirkannya, dia teringat kalau Ying King menyebutkannya beberapa hari yang lalu. Sepertinya masyarakat kaisar bela diri sudah mengambil tindakan. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati karena dia benar-benar tidak menyukai organisasi pulau semacam ini. Tuan Ye, pada pukul 14.35 sore ini, ada sebuah kapal di negara pulau yang berlayar ke Laut Tiongkok, dan anggota tim kami di sana menemukan bahwa setidaknya ada 20 anggota inti dari masyarakat kaisar bela diri di dalamnya. Jiwa naga mencurigai kalau kapal itu ditujukan untuk melawan Tuan Ye, karena rute yang diambil oleh pihak lain agak tersembunyi. Ditambah dengan beberapa alasan khusus, target pun sudah hilang. Gustav mengerutkan keningnya dan bertanya, apa maksudmu dengan alasan khusus? Ying King menjawab, kapal itu sudah ditemukan oleh jiwa naga, tetapi tidak ada seorang pun di kapal itu. Tujuan aku menelponmu adalah untuk mengingatkan Tuan Ye tentang hal ini. Aku akan terus melacak masalah ini. Setelah mengatakan hal itu, Ying King langsung menutup telepon. Gustav tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung melemparkan ponselnya ke samping. Dia melanjutkan mempelajari kuburan reinkarnasi. Sekitar 1 jam kemudian, Gustav menemukan kalau ponselnya berdering kembali. Kali ini, ada pesan teks dan isinya sederhana. Tuan Ye, tidak perlu khawatir. Targetnya sudah ditemukan dan aku akan memimpin komando jiwa naga
untuk mempersiapkan serangan bersenjata. Gustav sangat lega dengan pekerjaan Yingking. Mulai dari mereka tidak saling mengenal sama sekali, pertarungan di kota Agoru, hingga sekarang menjadi instruktur kepala jiwa naga, Gustav memiliki firasat yang baik tentang Yingking. Setidaknya, dia melihat pertumpahan darah dan eksekusi tentara khusus Tiongkok dari Yingking. Dia bahkan mempertimbangkan untuk memberi Yingking kesempatan. Kekuatan Yingking sangat berguna baik untuknya maupun untuk Tiongkok. Dan selama ini Yingking juga sudah terlalu banyak membantunya. Sebaliknya, dia sendiri sebagai kepala instruktur jiwa naga sedikit tidak bertanggung jawab. Kecuali saat pertama kali dia pergi ke pangkalan. Setelah itu, dia tidak pernah pergi ke sana lagi. Namun Gustav sudah bertekad untuk meluangkan waktunya dan akan pergi ke pangkalan. Sore harinya Gustav dan Margaret selesai makan malam dan berencana jalan-jalan. Ponsel di saku Gustav berdering. Tanpa sadar Gustav menutup telepon. Tetapi setelah lebih dari 10 detik kemudian, ponselnya berdering lagi. Saat ini Margaret berkata, "Jawab saja teleponnya. Toh, hanya sedikit orang yang tahu nomor teleponmu." Gustav mengangguk dan melirik ID penelpon. Tadinya dia berpikir kalau ini adalah panggilan dari Yingking. Tetapi dia tidak menyangka kalau panggilan ini berasal dari Lei Suwei. Lei Suwei biasanya tidak pernah menelpon dirinya sama sekali. Dia mencium ada yang tidak beres. Panggilan itu pun diterimanya. Lei Suwei berkata secara langsung, "Tuan Ye, sesuatu telah terjadi." Kalimat ini saja sudah membuat raut wajah Gustav berubah. Gustav bertanya, "Apa yang terjadi?" Lei Suwei berkata, "Tuan Ye, tutup teleponnya. Ada SUV di pintu vilamu, dan aku ada di dalam mobil itu." Gustav pun menutup telepon, dan setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Margaret, dia pun bergegas menuju SUV hitam itu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, hanya ada Lei Suwei di dalam mobil, dan raut wajahnya agak sedih. Gustav bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apa yang terjadi?" Lei Suwei menatap Gustav dalam-dalam dan berkata, "Sesuatu terjadi pada Yingking." Nada suaranya terdengar sedih. Mata Gustav membeku dan dia berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi?" "Baru beberapa jam yang lalu Yingking mengirimiku pesan teks." Lei Suwei berkata, "Di malam hari, 10 anggota tim komando jiwa naga sedang dalam misi khusus di Laut Tiongkok. Tetapi 2 jam yang lalu mereka semua kehilangan kontak. Hidup dan mati mereka tidak pasti. Dan bahkan tim jiwa naga yang sudah menanamkan chip pendeteksi kehidupan di tubuh mereka tidak memiliki umpan balik. Yingking adalah kapten tim ini. Berdasarkan pengalaman yang biasanya, besar kemungkinan kalau mereka sudah..." Lei Suwei tidak melanjutkan kata-katanya dan suasana yang sangat serius menyebar di dalam mobil. Bahkan tangan pengemudi di depannya yang memegang setir pun berotot. Dia tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau kesedihan. Gustav tidak berbicara, padahal dia baru saja ingin memberi Yingking kesempatan hari ini. Tetapi Yingking mengalami kecelakaan. Lelucon macam apa ini? Dia pernah meramal nasib Yingking. Meskipun ganas dan terjerat dalam roda kehidupan, tetapi Yingking tidak pernah ditakdirkan untuk mati sebelum waktunya. Apakah dia salah membaca ramalan? Tinjunya mengepal, dan gelombang kemarahan yang keluar dari dirinya langsung naik ke langit. Kaca anti peluru pada mobil SUV itu bahkan secara samar-samar mengeluarkan bunyi suara retakan. Tepat ketika suasananya sedang khusyuk, ponsel Gustav berdering lagi. Itu adalah sebuah pesan teks, dan pesan teks itu dari Yingking. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.